Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Melanjutkan kajian tafsir dari surah Al-Falaq dan surah An-Nas, yang kedua surah ini dinamakan surah Al-Mu'awwidhatain, yakni surah orang yang minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam penjelasannya ada yang menarik. Surah Al-Falaq yang terdiri dari 5 ayat itu adalah berlindung dari objek yang objeknya itu di luar diri. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Anehnya di sini objek sasaran yang diminta perlindungan itu banyak, dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan, kemudian dari keburukan atau kejelekan malam apabila gelap, terus dari keburukan para wanita-wanita pensihir, kemudian dari keburukan orang yang dengki. Ini kan banyak nih, tapi cuma menggunakan sifat Rabb. Qul a'udzu birabbil falaq. Cuma itu aja. Sebaliknya yang di surah An-Nas itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kaum muslimin, orang-orang yang beriman, minta perlindungan dari keburukan yang dari faktor internal, yakni dari dalam nih. Min syarril waswasil khannas, tapi menggunakan 3 sifat. Qul a'udzu birabbin nas, satu kata Rabb, kemudian malikin nas, ketiga adalah ilahin nas. Ternyata keburukan yang dari dalam diri manusia itu lebih hebat, lebih susah daripada faktor di luar. Contoh, orang tua kalau sudah punya prinsip, walaupun prinsipnya salah, itu dirubah gampang susah. Itu namanya min syarril waswasil khannas. Diberitakan bahwa Allah Maha pemberi rezeki, tapi kadang-kadang susah aja pikirannya. Padahal Allah setiap hari itu akan memberikan rezeki. Namun yang namanya setan kan gak terima, digoyang hatinya. Inna syaitana ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Sungguh inna syaitana ya'idukumul faqra wal fahsya. Sungguh setan menakut-nakuti kalian dengan fakir dan berbuat keji. Itu kan digoda. Besok kira-kira kerjaanku apa, besok kira-kira rezekiku apa, dan lain sebagainya. Kalau sudah seperti itu, ingat kita digoda oleh setan. Orang kalau imannya gak kuat, digoda oleh setan, akhirnya melakukan fahsya. Fahsya itu perbuatan jelek yang melampaui batas. Akhirnya apa? Korupsi. Padahal udah korupsi itu, kalau dalam Islam, mencuri satu nisab dengan tanpa alasan dan lain sebagainya, itu hukumnya adalah potong tangan. Nah, orang korupsi itu kira-kira kalau anggota tubuhnya dipotong itu berapa? Tangannya cukup apa enggak? Enggak cukup, cuma 2. Padahal nilai yang dirugikan itu ratusan miliaran, bahkan triliunan. Dan itu karena digoda oleh setan, min syarril waswasil khannas. Digoda dengan ditiupkan oleh setan keraguan-raguan. Kamu nanti kalau kan kayak gini, kalau nggak kemplang ini gimana dan sebagainya. Oh, akhirnya imannya nggak kuat, nyaplok hak orang lain. Maka dari itu pesannya adalah jangan lupa setiap pada subuh dan maghrib itu kita membaca surah Al-Falaq dan surah
An-Nas, biar mendapatkan perlindungan dari kejahatan yang faktor eksternal dan faktor internal. Termasuk saking pentingnya dua surah ini, Rasulullah ketika sakit minta Sayyidah Aisyah istrinya untuk membacakan surah Al-Falaq dan surah An-Nas, kemudian diusapkan ke tubuh Rasulullah SAW. Penting, karena ketika kita tidur gak berdoa, wah itu potensinya digoda macam-macam itu. Ya kalau mimpinya bagus Pak, kalau mimpinya macam-macam, bukannya bangun tidur tersebut mikir, waktu semalam itu aku mimpi kayak gini, apa syaratnya? Oh digoda lagi sama saya, digoda lagi sama setan. Maka hadis Sabri ikra hadis suratain al-muawwidhatain, ya hadis Sabri ya, biar kita tidak digoda timpakan keburukan baik faktor eksternal maupun internal. Mudah-mudahan bermanfaat, kita akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.